berkenaan dengan kisah Al-Jassasah. Dari hadis yang demikian panjang di dalam bab ini, Bapak Ibu, paling tidak ada 4 hal yang menjadi acuan di dalam pembahasan kita, tetapi tidak semua akan kita bahas secara tuntas, yaitu berdasarkan sabda Nabi yang beliau terima dari sahabatnya, yaitu Tamim Ad-Dari, yang mengalami satu kejadian sebelum masuk Islam bersama 30 orang temannya dari Palestina. Kita dapatkan kabar bahwa pada zaman Nabi Dajjal sudah ada, tetapi ia belum diizinkan keluar. 2, ia tinggal di sebuah biara. Ada yang menggunakan bahasa Dair, ada juga yang menggunakan bahasa Al-Kisro, kastil. Jadi biaranya bukan biara biasa, tetapi semacam istana. Itu di sebuah pulau. Kemudian letak pulau ini sejauh 1 bulan pelayaran dari Syria atau Palestina. Yang terakhir, informasi ini didapat dari Tamim kepada Nabi, yang Tamim menerima dari satu makhluk yang disebut Al-Jassasah. Nah, pada kajian ini Bapak Ibu, kita tidak akan membahas berkenaan dengan aspek Dajjalnya, karena sudah beberapa kali di bab-bab sebelumnya oleh Imam Muslim itu telah dihadirkan. Kemungkinan juga tentang kemungkinan letak biara dan di mana pulau yang dimaksud itu juga tidak akan disampaikan, karena telah dibahas di beberapa tempat. Di Dialog Islam juga telah disinggung cuplikan-cuplikannya, dan yang terbaru hari Jumat kemarin dibahas di PC Pemuda Persis Soreang. Kemungkinan pulaunya, kemungkinan kawasan Eropa di mana begitu. Itu silahkan nanti bisa dilihat kembali di tayangan Facebook Sigabah dan tayang ulangnya di YouTube Sigabah. Nah, yang akan kita pertajam di dalam pembahasan kita ini adalah siapakah Al-Jassasah itu? Bagaimanakah karakternya? Dan apakah Al-Jassasah ini dabah yang telah kita bahas sebagai salah satu di antara 10 tanda kiamat kubro yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan nanti untuk menegaskan beberapa cuplikan yang pernah disampaikan dalam kajian ini, saya akan kemukakan kembali. Mari kita mulai. Next, informasi yang kita dapatkan dari Nabi bahwa Tamim Ad-Dari menyebutkan dirinya bersama teman-temannya dari penduduk Palestina sebanyak 30 orang pergi berlayar dengan perahu. Mereka terdampar di sebuah pulau, daerah terbenamnya matahari. Dari cuplikan informasi ini dapat disimpulkan bahwa Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan pergi dari Palestina. Nah, saya buatkan peta ini dari Google Map. Sekiranya ditafsirkan dengan peta kejadian yang dialami oleh Tamim Ad-Dari yang dapat Bapak Ibu lihat di slide maupun di layar live streaming, yaitu ada 2 lautan di kawasan
Palestina dengan bahasa daerah terbenamnya matahari, berarti Tamim dan kawan-kawan itu pergi dari Palestina menggunakan jalur laut di sebelah barat Jazirah Arab. Nah, laut di sebelah barat Jazirah Arab, next, itu ada dua, ada Laut Merah. Nah, yang ini Laut Merah dan Laut Tengah atau Mediterania. Berdasarkan para ahli kelautan, secara geografis Laut Merah adalah laut yang tidak begitu luas kalau dibanding dengan Laut Tengah, dan ombaknya tidak begitu besar. Jika kejadian yang dialami oleh Tamim Adari itu, yaitu terombang-ambing di lautan selama 1 bulan, hampir dinyatakan tidak masuk akal sekiranya kejadian itu dialami oleh Tamim dan kawan-kawan di Laut Merah. Maka kemungkinan yang paling masuk akal berdasarkan karakteristik laut, maka yang paling mendekati kemungkinannya bahwa Tamim Adari berada di Laut Tengah, di Laut Mediterania, dan terdampar di salah satu pulau yang berada di kawasan sekitar Mediterania, yaitu wilayah Eropa. Itu tidak akan kita bahas gitu Bu, karena tadi kemungkinan Turki yang terdekat. Kalau dari kawasan tadi di peta dari Palestina atau Syria, bisa Yunani, bisa Itali, walaupun ada ulama abad sekarang yang cenderung mengambil yang terjauh, yaitu di Inggris begitu. Sudah, jadi itu tidak akan kita bahas persisnya di mana, biarkan nanti Ibu yang sudah kita sepakat untuk tur goes. Ya, jadi masuk dalam catatan untuk berkunjung menemui Dajjal. Paling tidak 4 kawasan Eropa itu yang masuk agenda touring studi tour kita di masa depan. Mudah-mudahan pandeminya nanti terhenti, kita rencana umroh akhir zaman itu mudah-mudahan bisa segera terwujud. Next. Nah, kemudian dalam cerita yang disampaikan dalam hadis Muslim ini, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut atau tadi di pesisir pantai di lautan tengah hingga matahari tenggelam. Lalu mereka duduk istirahat di tempat yang lebih dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Maka inilah yang saya tampilkan dari hadis Muslim yang nanti diperkuat dengan hadis yang lain, yaitu kata Tamim Adari, fajalasna fi aqrubiha fadakhalna jazirata. Lalu kami duduk di tempat terdekat dengan kapal atau perahu. Falaqiyatna dabatun ahlabu katirus sya'ari. Kami masuk pulau ini, maka kami bertemu dengan, nah ini yang jadi problem itu bahasa asli hadisnya dabah. Nah mungkin karena kesulitan kita artikan seekor binatang begitu. Kita ambil aja dabah karena belum tentu seekor binatang. Yang sangat banyak bulunya, la yudro ma qubuluhu min duburihi, yang tidak dapat diperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya, min kasrati sya'ari, karena begitu banyak bulunya. Faqulna, maka kami berkata, wailaki ma'anti, celakalah, hewan jenis apakah kamu ini? Makhluk apakah kamu ini? Faqalat, sang makhluk menjawab, ana al-jassasah, aku adalah al-jassasah. Ulna wa ma jassasatu,
kami bertanya, dan apa al-jasasah itu? Maka yang bersangkutan tak mau menjawab tentang identitas dirinya. Maka dia malah menyatakan, i'midu ila hadar rojuli pidairi, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di satu biara. Fa innahu ila khobarikum bil aswaki, sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita yang kalian bawa. Fa'aqbalna ilaika siro'an, lalu kami segera menuju tempatmu ini, hei laki-laki yang ditunjuki oleh al-jasasah, dan kami terkejut juga takut, dan kami tidak yakin bahwa engkau ini adalah setan. Itu pernyataan Tamim Ad-Dari setelah ditunjuki masuk biara, bertemu dengan orang yang tinggi besar yang kemudian disebut dengan Dajjal. Itulah kurang lebih cuplikan dari hadis yang panjang yang menjadi landasan kajian kita untuk mempertajam siapa yang dimaksud dengan al-jasasah ini. Kita kumpulkan beberapa penjelasan dari para ulama. Antara lain, Imam An-Nawawi merujuk kepada beberapa pendapat. Apa al-jasasah ini dan kenapa makhluk itu diberi nama al-jasasah? Maka kata Imam An-Nawawi, ada yang berpendapat, dan hampir semua kitab, khususnya kitab tafsir, ketika menjelaskan surat An-Naml ayat 82 dan kitab-kitab syarah hadis serta kamus hadis, mengungkap walaupun dengan redaksi yang agak berbeda. Sumiyat bidalika, makhluk ini diberi nama al-jasasah litajassusiha al-akhbaro lid-dajjali, karena dia mengintai-ngintai, memata-matai berita-berita untuk Dajjal. Dalam bahasa Imam As-Sindi, hiya tajussul akhbaro patati biha ad-dajjala, ia memata-matai tentang berita-berita lalu membawanya pada Dajjal. Nah, dari keterangan Tamim Ad-Dari saat tadi melaporkan kejadian dialog bertemu dengan makhluk ini, kemudian juga penjelasan dari para ulama ini, secara sederhana Bapak Ibu, kita dapatkan karakter umum al-jasasah. Yang pertama, dabah yang sangat banyak bulunya, yang tidak dapat diperkirakan mana ekornya, mana kepalanya karena banyak bulunya. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad, dialog Tamim Ad-Dari ini disebutkan kecenderungan memang manusia, tapi tidak diketahui jenis kelaminnya apakah laki-laki atau wanita, karena yang pasti moal LGBT gitu. Itu berdasarkan karakter atau kriteria yang memang langsung Tamim Ad-Dari sebutkan di dalam hadis. Dua, dari hadis itu pula kita dapatkan petunjuk al-jasasah dapat berbicara, dan dirinya yang menyebut bahwa dia al-jasasah. Tiga, dia menyuruh Tamim dan kawan-kawan untuk menemui seorang laki-laki tinggi besar yang berada di satu biara yang bernama atau disebut Dajjal. Yang terakhir, dari penjelasan ulama melihat latar belakang, maka al-jasasah adalah jasus, intelnya Dajjal, bukan nama makhluk, bukan pula jenis makhluk. Jadi al-jasasah itu intelijen yang bertugas memata-matai,
Sehingga sering saya sebutkan Bapak Ibu, kenapa padahal Dajjal di kerangkeng ngejedog di pulau, tapi Dajjal mendapatkan berbagai macam informasi termasuk ibu, karena punya intel. Nah, intelnya itulah yang disebut dengan al-jassasah. Nah, bagaimana kerja intelijen al-jassasah ini? Apakah pakai media sosial? Semua akun ibu di medsos, di Facebook arapal si Dajjal karena punya intelnya. Nah, tidak diterangkan teknologinya seperti apa, bagaimana caranya. Yang jelas Tamim saja sulit mengidentifikasi. Dari sisi tampilan fisiknya saja, mana buntut, mana hulu, bingung. Apalagi sekedar Facebook dan Instagram itu mah lewat pasti kual jasasa. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya tegaskan. Karena di YouTube, terutama para pegiat akhir zaman, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka, terlalu jauh gitu dalam menafsirkan tentang al-jassasah ini, sehingga selalu terkesan dalam pikiran kita bahwa mereka bukan makhluk bumi. Mungkin tadi teh alien, apalagi dihubungkan dengan UFO dan lain sebagainya. Nah, ini diantara catatan. Satu, berdasarkan tadi bahasa Tamim saksi di TKP, langsung pelaku. Kemudian tadi melihat latar belakang penamaan, seperti yang ditegaskan oleh para ulama, kurang lebih karakter umum al-jassasah ini adalah nama lakob disebutnya itu, gelar fungsional, tugas, jabatan, bukan nama makhluk, juga bukan jenis makhluk. Nah, sekarang ada satu pendapat bahwa al-jassasah adalah dabah. Nah, antara lain dinisbatkan pada sahabat. Dalam hal ini yang kami kumpulkan sumber hanya satu yang disebut-sebut, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Walaupun Imam An-Nawawi dalam satu event menyebutnya Abdurrahman bin Amr bin Al-As. Ini contoh Bapak Ibu. Misalkan Imam An-Nawawi mencermati, ternyata ada juga yang berkecenderungan menyebut al-jassasah ini adalah dabah akhir zaman, dengan menisbat kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Begitu juga adanya penisbatan ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, di jilid 13 di halaman 179, dan juga kitab beliau berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Umur Akhirah di jilid 2 halaman 579. Jadi ada penisbatan kepada sebagian sahabat. Nah, dalam kitab lain Syarah Muslim, Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa qad ruwiya an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, anna hadhihi dabata hiya dabatul ardi allati takhruju linnasi fi akhiriz zaman fatukallimuhum, bahwa dabah ini adalah dabah di bumi yang akan keluar menemui orang-orang pada akhir zaman, lalu berbicara pada mereka. Inilah Bapak Ibu, adanya wacana, adanya kontroversi, selain yang tadi disebutkan oleh Tamim sendiri, kemudian oleh para ulama, ternyata ada pula yang berpendapat bahwa al-jassasah ini dabah, dengan menisbat pada pendapat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nanti kita akan coba bahas. Kemudian yang kedua,
Dari situ pula sebagian para ulama menegaskan akhirnya al-jasasah adalah dabah. Ini sebagai misal Bapak Ibu, karena saya percaya Bapak Ibu, terutama Ibu sudah hatam kitab gundulnya begitu kan. Ini saya ambil contoh, misalkan Imam Az-Zahmasyari, ulama yang wafat tahun 538 Hijriah, di dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf di jilid 3 halaman 159. Kemudian Imam Baydawi yang wafat di tahun 685 Hijriah dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil di jilid 2 halaman 121. Kemudian Imam An-Nasafi, ulama yang wafat tahun 710 Hijriah, di dalam kitabnya Tafsir An-Nasafi jilid 3 halaman 222. Kemudian Imam An-Naisaburi, ulama yang wafat tahun 850 Hijriah, di dalam kitab tafsirnya Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan di jilid 16 halaman 20. Begitu juga ulama-ulama yang datang kemudian mencoba menghimpun, menganalisa, seperti Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya At-Tafsirul Munir, kemudian Imam As-Sawi dalam tafsir Hasyah terhadap tafsir Jalalain, kemudian Tafsirul Bayan dan tafsir Abu Su'ud. Itu sekali lagi Bapak Ibu, antara lain para ulama yang cenderung memaknai al-jasasah itu adalah dabah akhir zaman. Apa yang menjadi dalil? Ini kemungkinan Bapak Ibu, karena secara umum memang tidak menguraikan pertimbangan bahwa al-jasasah itu adalah dabah. Nah, barangkali yang paling mendekati atau paling mungkin mereka yang berpendapat demikian bahwa ada penamaan al-jasasah dengan dabah di dalam hadisnya itu Bu, gitu. Yaitu ketika tadi Tamim Adari menyatakan dabatun, maka kami ditemui oleh dabah. Nah, karena Tamim menyebut dabah, sehingga yang paling mungkin secara sederhana, oh karena Tamim menyebut dia dabah, berarti dabah yang nanti akhir zaman. Nah, kurang lebih itulah hujah sebagian ulama yang berpendapat kenapa memaknai al-jasasah ini adalah dabah akhir zaman. Tetapi ulama yang lain menolak Bapak Ibu pendalilan bahwa dabah atau al-jasasah adalah dabah. Misalkan Imam As-Sindi, beliau mewakili para ulama yang menolak pendapat bahwa al-jasasah adalah dabah. Beliau mengatakan begini, ila ada yang berpendapat hiya ada batul lati takhruju akhiroz zaman. Ada yang berpendapat bahwa al-jasasah itu adalah dabah yang akan keluar di akhir zaman, wala dalila alaihi, tapi tidak pakai dalil. Kemudian para ulama Saudi Arabia yang tergabung dalam Lajnah Daimah juga berpendapat bahwa al-jasasah bukan dabah. Kurang lebih Bapak Ibu, ulama Saudi Arabia di abad sekarang begitu menyatakan al-jasasah allati waroda dzikruha fi hadithi Tamimin ad-Dari. Al-jasasah yang disebutkan pada hadis Tamim ad-Dari bukan dabah,
yang Allah keluarkan dari bumi di akhir zaman yang termasuk tanda-tanda kiamat. Nah, Bapak Ibu, inilah kelemahan hujah sekiranya al-jasasa itu dabah. Menurut para ulama yang berpendapat bukan dabah. Misalkan Bapak Ibu, kenapa al-jasasah ini dipahami dabah? Misalkan alasannya karena ada kesamaan nama. Karena disebut dabah, oh berarti dabah gitu Bu. Nah, maka penamaan ini tidak tepat sekiranya nama sama jadi dalil makhluk yang sama. Begitu juga sekiranya diterangkan tadi berbulu lebat sampai tidak jelas mana buntut, ekor, mana kepala, dengan tampilan yang tidak biasa, dengan tampilan packaging yang aneh, maka semata-mata karena nama disebut dabah. Begitu juga performan, tampilan fisikal, packagingnya misalkan aneh, maka tidak lantas bisa dipakai dalil bahwa itu adalah dabah jika itu yang menjadi dalil semata-mata. Oleh karena itulah tidak diragukan bahwa istidlal ini adalah ba'idun, jauh, menyimpang atau tidak tepat. Karena dabah, semata-mata penamaan dabah digunakan untuk makna segala sesuatu yang melata dan berjalan di muka bumi. Ibu dabah Bu, kalau mengacu ke Quran teh begitu. Maka tidak ada dabah di bumi kecuali rizkinya telah ditetapkan. Oleh karena itu ada corona, ada koroni, nggak ada ngaruh karena rizki. Badai COVID-19, badai COVID-20, maka rizki tak pernah terinterupsi. Bahasa yang digunakannya dabah. Maka dalam bahasa penamaan ibu juga dabah. Berarti semata-mata karena Tami menyebut dabah tidak lantas menunjukkan makhluk itu adalah sama dengan dabah akhir zaman. Nah, itulah kurang lebih logika dan metode ketika pendalilan tidak langsung disebut oleh Nabi, semata-mata penamaan dengan sendirinya tertolak. Karena belum tentu nama yang sama menunjukkan makhluk yang sama. Kemudian yang kedua, misalkan karena alasannya kok aneh gitu. Al-jasasah ini memiliki sifat-sifat fisikal yang asing, yang menakutkan, yang tidak dikenal Ibu misalkan selama kita hidup. Maka justru karena tadi araraneh, maka meureun meujeuh weh nu aneh mah tanda akhir zaman. Gitu Bu ya. Nah, maka semata-mata alasan disebut sifat al-jasasah. Dari mana menyimpulkan karena al-jasasah aneh, dabah oge aneh? Oh, berarti karena al-jasasah aneh berarti dabah. Padahal tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bagaimana sifat dabah. Itu yang nanti akan saya tegaskan kembali menutup kajian ini kalau Bapak Ibu lupa. Walaupun biasanya Bapak karena Ibu kuat hafalan. Nah, berarti semata-mata ada sifat fisikal yang aneh, tidak memadai dipakai sebagai dalil bahwa keduanya makhluk yang sama. Jadi nama gugur. Sifat aneh juga lemah untuk dipakai sebagai dalil. Kemudian sekiranya dikatakan bahwa al-jasasah itu
kan tugasnya menjadi intel, memata-matai berbagai berita untuk Dajjal, sementara Dajjal termasuk di antara tanda kiamat besar. Padahal kita tahu dabah di akhir zaman juga tanda kiamat besar. Berarti ada kecocokan antara Dajjal dengan dabah, sama-sama tanda kiamat besar. Oh, berarti intelna oge gitu. Tanda kiamat besar, pantas saja kalau dimaknai itu adalah dabah. Berarti ingin menyatakan Al-Jassasah sebagai dabah karena semata-mata intel. Dajjal juga belum tentu menunjukkan keduanya makhluk yang sama. Itu diantara catatan lain. Terakhir, karena sudah jam 11. Adapun riwayat yang dinukil dari sebagian sahabat yang tadi saya sebut, Abdullah bin Amr bin As. Bapak Ibu tolong saya bantu. Sudah beberapa tahun saya cek, dan sebelum kita memulai kajian dimanapun selalu saya update rujukan. Ketika ada yang menyebut menurut Abdullah bin Amr bin As, nah mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya belum bisa memenuhi harapan Bapak Ibu karena tidak pernah didapat riwayat siapa gitu. Jadi sudah tersebar konon pendapat Abdullah bin Amr bin As, tapi kalau dicek riwayat siapa sampai hari ini belum kami temukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, terutama yang di rumah, para mujahid ilmu, sekiranya ada yang pernah menemukan, silahkan kontak ke Satgas Covid gitu. Jadi tolong disampaikan, nanti barangkali jadi tambahan ilmu untuk ditindaklanjuti oleh tim Sigabah dan Dialog Islam. Akan rujukan, bukan kutipannya tapi riwayatnya langsung. Misalkan riwayat siapa, kalau di kitab-kitab sunnah siapa mukhorijnya, itu yang kami butuhkan, sehingga keberadaan riwayat yang dinisbat kepada Abdullah bin Amr bin As ini layak kalau ulama menyatakan fafi subutihi anhum nazorun, maka tentang kesohihannya perlu diteliti kembali. Tetapi sekiranya Bu, ini seumpama, seandainya, jikalau, nah misalkan sohih, karena ini persoalan goib, tidak boleh urusan goib itu semata-mata pikiran, tidak boleh semata-mata ini ro'yu, maka ini menunjukkan ijtihad pribadi. Sementara keyakinan ini membutuhkan dalil yang bersumber dari nas wahyu yang maksum. Nah Bapak Ibu, malam hari ini membanding argumentasi hujah antara yang menyatakan Al-Jassasah itu adalah dabah dengan pendapat yang menyatakan bahwa Al-Jassasah itu bukan dabah. Dilihat dari kekuatan hujah, maka Amin Muhtar cenderung untuk menyatakan bahwa Al-Jassasah bukan dabah. Oleh karena itu, saya perkuat analisa bahwa Al-Jassasah bukan dabah akhir zaman, seperti yang telah saya sampaikan dalam kajian sebelumnya. Dan ini untuk menegaskan kembali bahwa Al-Jassasah diterangkan sifatnya, sementara dabah yang akan terjadi muncul di akhir zaman sama sekali tidak dijelaskan sifat-sifatnya, dan secara koneksi waktu cukup berjauhan di antara keduanya. Ini saya ulangi Bu ya, ini hanya mengulang saja. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat di luar kepala. Pertama Bapak Ibu, berdasarkan hadis
ada tipikal yang membedakan antara dabah akhir zaman dengan al-jasasah. Karena di hadis yang telah kita bahas, di antara tugas dabah adalah 3. 1, berbicara pada manusia. Kalau al-jasasah intel. Untuk siapa? Untuk Dajjal. Sementara keberadaan dabah ini tidak ada hubungan dengan Dajjal, karena Dajjalnya tos modar. Ibu masih ingat, Bu? Saya ulangi, lihat Bu nih. Oke, jadi posisi intel untuk Dajjal, Dajjalnya masih ada. Sementara dabah urutannya seperti yang telah kita bahas, setelah Dajjal, Dajjalnya sudah modar oleh Nabi Isa yang akan kita kunjungi. Makamnya tabur bunga. Ini diantara dalil yang menguatkan bukan dabah, karena dabah punya fungsi sendiri, yaitu berbicara kepada manusia. Kedua, memberi tanda kepada orang-orang kafir. Ibu masih ingat? Orang kafir yang dilamot kudabah, walaupun dia menyembunyikan, Bu, dijilat, maka tertanda kafir pada wajahnya, walaupun dia pakai topeng. Walaupun dia menyembunyikan kekafiran, maka yang bersangkutan tak akan bisa sembunyi karena telah diberi semacam stempel oleh dabah, Bu. Nah, beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin yang dijilat oleh dabah akan cemerlang. Makanya sering saya ingatkan kepada Bapak Ibu, pemudi, para gadis, sekiranya wardah hari ini tak jitu. Tenang, nanti ada wardah yang abadi, super cemerlang, yaitu dabah. Maka berbagai kosmetik hari ini semuanya gagal. Dabah tak akan nipu. Maka tunggu tanggal mainnya di WhatsApp di ayeuna ku Ibu. Jadi inilah yang membedakan al-jasasah. Al-jasasah tidak ada keterangan fungsi ini. Berarti sekali lagi, inilah hujah yang menguatkan. Dan al-jasasah bukanlah dabah. Sementara untuk ciri-ciri fisik, para ulama semua sepakat, kecuali hanya sebagian yang menyebutkan ciri tapi tak ada dalil gitu. Maka justru mayoritas ulama, karena tidak ada dalil Quran Sunnah yang menyebut ciri fisik, berbeda dengan al-jasasah justru ada ciri fisik. Cukuplah bagi kita untuk mengimani apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang dabah, tanpa perlu menetapkan ciri-cirinya secara mendetil. Ibu sampai tidak bisa tidur mikiran ciri dabah, itu nggak usah. Maka sekiranya ibu tak tahu ciri dabah, ibu tak akan jadi kufur. Sekiranya bapak tak hafal ciri fisik dabah, maka bapak tak akan jadi orang fasik. Maka ini semua adalah perkara gaib yang wajib diketahui kalau ada dalil berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Sehubungan dengan ciri fisik itulah para ulama ketika menafsirkan ayat 82 surat An-Naml, antara lain disampaikan oleh Al-Alamah As-Sa'di. Beliau mengingatkan kita, lam yadhkurillahu wa rasuluhu, itu lohita, salah curug. Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan kaifiyata hadhihi dabah, bagaimana wujud, bagaimana sifat binatang melata ini. Wa innama zakaro asaroha, akan tetapi beliau yaitu Nabi menyebutkan dampaknya.
Wal maksudu minha, dan maksud dari dikeluarkannya dabah tersebut. Wa annaha min ayatillah, dan bahwasannya dabah termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tukallimun nasa kalaman khariqan lil adah, ia berbicara kepada manusia dengan cara yang di luar kebiasaan. Hina yaqaul qaul ala nas, ketika telah jatuh ketetapan atas mereka, berarti tertutup pintu taubat saat dabah ini menghampiri manusia. Dan inilah yang menjadi batu uji dan filter sejati di kalangan manusia. Wahina yamtaruna bi ayatillah, dabah keluar ketika manusia meragukan ayat-ayat Allah. Patakunu hujatan wa burhanan lil mu'minin, berarti keluarnya dabah menjadi hujah dan bukti bagi orang-orang yang beriman bahwa orang yang beriman benar. Wa hujatan alal mu'anidina, dan hujah bahwa orang-orang kufur, orang-orang yang menentang Islam adalah keliru. Itulah Bapak Ibu yang membedakan fungsi dabah dengan al-jasasah, sehingga kenapa cenderung untuk dinyatakan al-jasasah bukanlah dabah. Oke Ibu, saya ingatkan kembali, karena Quran Sunnah tidak menyebut. Oke Bu, kapan al-jasasah muncul, mau kemana? Kalau Dajjal seperti yang telah diterangkan mapnya, petanya Bu. Dalam bahasa Pak Haji Aep, nyada kernaon ai Dajjal nangges ngencar mah, ya ngencar. Jadi dibutuhkan intel itu ketika Dajjalnya masih tahanus Bu, gitu. Dajjalnya masih berkontemplasi, masih ngejedog. Dibutuhkan intel. Kalau toh Dajjalnya sudah lepas, ngapain harus ada intel kan? Sehingga dalam pembahasan yang telah kita sampaikan, saat Dajjal berkeliaran tak disebut-sebut lagi tugas intel. Kita intel mah tugas nama hanya informan, hanya memberikan informasi, benar-benar informasi, salah nu percaya. Nah itu diantara contoh Bapak Ibu. Nah maka sama dengan keluarnya dabah, cerita tentang al-jasasah selesai ketika pembicaraan mulai kepada aktor utama. Anggapnya al-jasasah itu artis figuran, bukan aktor utamanya, karena aktor utamanya adalah Dajjal. Begitu aktor utama telah beraksi, berarti aktis figuran mah harus selesai. Biasanya kan katembak, katabrak, maut nyawayahna we Bu. Makanya ya aktor utama pae kan. Ya wayahna we teh diajakan deui. Nah, sementara dabah terus berlangsung dibicarakan dalam tanda 10 tanda kiamat kubro, tetapi urusan kapan waktu persisnya tidak disebut. Yang jelas Nabi hanya menyebut kemunculannya berdekatan dengan waktu terbitnya matahari dari arah barat. Hanya para ulama tak bisa memastikan dabah dulu atau matahari dulu terbit dari barat. Inilah Bapak Ibu catatan-catatan tambahan yang telah disampaikan oleh para ulama untuk menguatkan bahwa apa yang disampaikan al-jasasah lebih cenderung untuk dinyatakan bukan dabah akhir zaman. Itulah yang lebih mendekati kebenaran karena ditopang oleh beberapa dalil, termasuk dalil tentang dabah itu sendiri. Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, saya kira kajian untuk edisi Senin malam Selasa 21 Juni ini saya akhiri. Tetapi barangkali sekiranya nanti ada pertanyaan, karena kajian ini
tak akan saya bubarkan sebelum 1200 pertanyaan, karena nanti Mas Ruslan yang akan jawab. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Silahkan ke Apipik dulu untuk dicek yang hadir mengajukan pertanyaan, atau di YouTube maupun di Facebook Si Gabah, sekiranya di kolom komentar telah ada yang mengajukan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dipersilahkan dulu Apipik.